Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Hasan adalah seorang pria yang sangat disegani di kampungnya. Ia memiliki harta yang berlimpah dan pengaruh yang kuat. Namun sayangnya, kekayaannya diperoleh dari jalan yang tidak benar. Sejak muda, Hasan sudah terbiasa melakukan berbagai perbuatan yang melanggar ajaran agama. Ia sering terlihat di tempat-tempat yang penuh dengan maksiat dan jauh dari kebenaran. Tidak hanya melakukan dosa sendirian, Hasan juga menjadi sumber dosa bagi banyak orang lain. Salah satu dosa yang terus mengalir meski Hasan telah meninggal adalah fitnah. Semasa hidupnya, Hasan sangat gemar menyebarkan kabar bohong dan memperkeruh suasana. Ia seringkali memutarbalikkan fakta, menciptakan perpecahan di antara warga kampung. Banyak orang yang tertipu oleh fitnah yang disebarkannya, hingga menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan di kampung. Bahkan setelah Hasan meninggal, beberapa orang yang menjadi korban fitnahnya masih hidup dalam kebencian dan permusuhan, membuat dosa fitnah Hasan terus mengalir. Dosa kedua yang tidak berhenti adalah riba. Hasan menjalankan bisnis rentenir yang sangat kejam. Banyak orang yang terpaksa meminjam uang darinya karena kebutuhan mendesak, namun bunga yang dikenakan sangat mencekik. Banyak keluarga yang jatuh miskin karena tidak mampu melunasi hutang mereka. Hingga akhirnya, saat Hasan meninggal, bisnis rentenirnya diwariskan kepada anaknya yang melanjutkan praktik riba tersebut. Setiap kali seseorang terjerat dalam lingkaran hutang yang diawali oleh Hasan, dosa riba itu tetap mengalir untuknya di alam kubur. Dosa ketiga yang menambah beban kuburnya adalah minuman keras. Hasan membuka sebuah bar kecil di pinggir kampung, tempat orang-orang bisa datang dan mabuk. Ia menjual minuman keras secara bebas, bahkan mengajak anak muda untuk merasakan kesenangan semu yang diberikan oleh alkohol. Bar milik Hasan menjadi tempat favorit bagi banyak orang di kampung itu. Ketika Hasan meninggal, bar tersebut tidak berhenti beroperasi. Setiap orang yang datang dan mabuk di tempat itu, dosa mereka tetap mengalir kepada Hasan, meski ia sudah tak lagi hidup. Dosa keempat yang terus mengalir adalah perzinahan. Hasan kerap terlibat dalam hubungan terlarang dengan banyak wanita. Bahkan, ia membangun tempat pelacuran di kampung itu. Tidak sedikit keluarga yang hancur karena tempat tersebut, di mana suami-suami mereka datang untuk memuaskan nafsu. Tempat pelacuran itu terus beroperasi, dan meski jasad Hasan sudah terbaring di tanah, dosa perzinahan yang terjadi di sana tetap menjadi beban bagi dirinya. Dosa kelima yang mengerikan adalah merusak lingkungan. Hasan pernah memiliki usaha penambangan emas ilegal di hutan kampung. Tanpa izin dan tanpa mempedulikan dampaknya, ia menebang pohon, menggali tanah, dan mencemari sungai. Ketika ia meninggal, dampak dari penambangan ilegal itu masih dirasakan oleh warga. Hutan-hutan gundul, air sungai tercemar, dan tanah longsor sering terjadi. Setiap kali alam rusak karena perbuatannya, dosa itu tetap mengalir untuknya di alam kubur. Dosa keenam adalah korupsi. Sebagai seorang pejabat desa, Hasan memiliki kekuasaan besar. Namun, kekuasaan itu ia salah gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Dana pembangunan desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, ia selewengkan untuk kepentingan pribadinya. Sekolah-sekolah di kampung rusak, jalan-jalan hancur, namun Hasan hidup dalam kemewahan. Hingga setelah kematiannya, proyek-proyek yang dia tangani masih menjadi bukti korupsi yang dia lakukan, menyebabkan dosa korupsinya terus mengalir. Dosa ketujuh adalah perjudian. Hasan adalah orang pertama yang memperkenalkan perjudian di kampung. Ia membuka rumah judi kecil yang akhirnya berkembang menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk bertaruh. Banyak orang kehilangan harta mereka, bahkan ada yang sampai kehilangan rumah dan keluarga. Setelah Hasan meninggal, tempat judinya masih beroperasi, membawa lebih banyak dosa yang tetap mengalir meskipun jasadnya sudah membusuk di tanah. Dosa kedelapan adalah meninggalkan sholat. Hasan dikenal sebagai orang yang tidak pernah sholat. Ia merasa sholat adalah sesuatu yang tidak penting, dan seringkali menertawakan orang yang melakukannya. Bahkan,
Ia mempengaruhi teman-temannya untuk meninggalkan sholat dan menjalani hidup bebas. Pengaruh buruk Hasan ini begitu kuat, sehingga setelah ia meninggal, masih banyak orang yang meniru perilakunya, tidak menunaikan sholat, dan dosa-dosa ini terus mengalir kepada Hasan. Dosa ke-9 adalah menghina agama. Hasan seringkali membuat lelucon tentang agama, bahkan berani menghina ajaran Islam. Ia menciptakan berbagai teori yang menyimpang dari ajaran agama, dan menyebarkannya kepada anak-anak muda di kampung. Anak-anak muda tersebut mulai meragukan agama mereka, mengikuti jejak Hasan dalam melanggar ajaran agama. Hingga setelah Hasan meninggal, pemikiran sesat yang ia tanamkan tetap hidup, membuat dosanya terus bertambah. Dosa ke-10 adalah tidak membayar zakat. Hasan memiliki harta yang sangat banyak, namun ia tidak pernah mengeluarkan zakat. Ia menumpuk harta tanpa peduli pada orang miskin di sekitarnya. Ketika ia meninggal, keluarganya mewarisi hartanya, namun mereka juga tidak pernah membayar zakat. Setiap kali harta itu digunakan tanpa dikeluarkan zakatnya, dosa itu tetap mengalir untuk Hasan. Kisah Hasan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa dosa-dosa besar yang dilakukan di dunia tidak selalu berhenti setelah kita meninggal. Ada dosa-dosa yang terus mengalir karena efeknya masih dirasakan oleh orang-orang di dunia. Pesan moralnya, perbuatan buruk yang kita lakukan selama hidup, terutama yang melibatkan orang lain atau memiliki dampak luas, bisa terus menambah dosa kita meskipun kita sudah tiada. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput, kita harus bertaubat dan berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, agar tidak meninggalkan warisan dosa yang akan terus mengalir setelah kita meninggal.